Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat jahe fermentasi yang sering kita gunakan untuk ternak-ternak kita. Tentunya masih di seputaran metode yang kita bawakan ya. Jadi banyak rekan-rekan yang salah kaprah kalau PPK ini menyebut metode yang kita gunakan ini adalah ciptaan kita. Itu salah, kita tidak pernah menyebut metode ini adalah ciptaan kita sendiri. Kita bukan profesor ya, kita belajar dengan profesor. Makanya kita selalu bilang metode yang kita bawakan, jadi nggak pernah kita sebutkan metode ini metode kita. Oke, balik lagi. Hari ini saya akan membuat jahe fermentasi sesuai request teman-teman. Banyak sekali yang japri, tolong buatkan tutorial dan tipsnya gimana caranya membuat jahe fermentasi yang baik dan benar yang sering PPK gunakan. Jadi yang harus disiapkan adalah jahe dan gula aren. Empon-empon utama yang kita gunakan di farm kita sendiri hanyalah jahe fermentasi dan brew. Sudah kita share gimana cara buatnya, tapi kali ini saya akan membuat tutorial lengkap gimana cara ngolahnya, gimana cara membersihkannya jahe ini, karena ini masih dalam keadaan kotor. Oke, kita timbang dulu sekarang jahenya karena perbandingannya adalah 1:1. Ini 0 ya, kita timbang dulu. Nah, ini 1 kilo jahe, 1 kilo, dan gula arennya ini gula aren, ini gula asli, gula aren kita. Kalau di tempat rekan-rekan hanya ada gula Jawa nggak masalah, bisa sama aja. Kita timbang dulu. 1 kilo sama ya perbandingannya, 1:1. Yang terakhir adalah yang harus disiapkan adalah blender rekan-rekan. Jadi setelah semua jahenya bersih, nanti akan kita blender, kita haluskan. Tapi sebelum itu, gimana cara ngolah jahenya, membersihkannya gimana? Ayo ikutin saya terus. Oke rekan-rekan, kita sekarang bersihin jahenya. Gimana caranya? Simple sebenarnya, hanya diperlukan sikat ini. Kita masukkan ke air, kita sikat gini sampai bersih. Ya memang agak lama ya rekan-rekan, karena kita nikatnya satu-satu, nggak bisa langsung banyak, karena jahe sendiri kan masih banyak tanahnya nih, masih banyak tanah. Jadi kita harus sampai bersih ya, agak lama nggak apa-apa. Oke, ikutin saya terus. Kita fokus di bersihin jahenya dulu. A few moments later. Oke rekan-rekan, step selanjutnya kita blender jahe ini sampai halus. Nah, saya sudah siapkan blendernya. Ini chopper ya, kalau saya menggunakan chopper, jadi bisa lebih cepat untuk proses penghalusannya. Ya chopper-chopperan lah, karena harganya murah. Kalau chopper yang asli itu harganya sekitar, ini ya murah meriah aja, yang penting kegunaannya sama dan hasilnya ya mirip-mirip lah dengan chopper yang mahal. Oke, langsung aja kita siapkan atau kita masukkan sedikit-sedikit dulu, nggak perlu pakai air ya rekan-rekan, nggak perlu pakai air, sedikit-sedikit.
ayamnya kaget, makanya berisik dia, dikiranya mungkin ada apa gitu. Oke, selanjutnya siapkan wadah ya rekan-rekan. Kalau saya pakai wadah yang kayak gini, apa namanya ya, toples ya kalau di sini sebutannya. Toples plastik bisa, toples kaca lebih bagus. Lumayan halus. Ini sudah sesuai SOP lah untuk kehalusannya. Makanya saya lebih memilih pakai namanya chopper untuk memblender sesuatu yang agak keras gitu loh, tekstur dagingnya. Oke, selanjutnya langsung semua aja ya. Oke, kayaknya udah cukup halus. Jadi rekan-rekan sangat mudah sebenarnya untuk membuat agak rahasia metode yang kita bawakan. Kita nggak ada yang tutup-tutupi cara buatnya, cara ngolahnya. Insya Allah niat saya membantu rekan-rekan yang memang khususnya untuk peternak pemula yang mau belajar atau memulai ternak. Insya Allah saya akan selalu bisa membantu sebisa saya. Kita sama-sama belajar. Saya nggak merasa lebih bisa, saya hanya lebih tahu duluan tentang metode ini. Saya dan kembaran saya hanya memberikan referensi ya, sekali lagi referensi metode ternak ya yang kita bawakan seperti ini. Kita nggak mau membandingkan dengan metode yang lain. Mau dipakai monggo, nggak dipakai pun nggak rugi buat saya gitu. Nah, setelah itu kita langsung masukkan aja gula arennya. Gula arennya nggak perlu dihaluskan, nggak perlu dimasak dulu ya biar encer. Cukup kita langsung campurkan aja ke dalam, karena fermentasi kita ini selama 14 hari ya. Nanti juga cair sendiri. Metode kita nggak perlu pakai air, kita langsung aja masukkan, nanti dia tercampur sendiri, menyatu sendiri selama proses fermentasi. Oke, setelah itu langsung kita tutup pakai tisu ya, karena fermentasi kita ini tidak ditutup rapat. Menurut saya fermentasi yang terbaik adalah seperti ini, tidak ditutup rapat, karena kita menghilangkan gas ya. Kalau tutup rapat gasnya masih di dalam, itu fermentasi yang menurut kita salah. Jadi fermentasi kita cukup seperti ini. Kita tutup pakai tisu ya secukupnya aja, boleh tebal boleh enggak, yang penting binatang enggak ada yang masuk ke olahan fermentasi kita gitu. Kita karetin. Nah, setelah itu kita tulis ini sekarang tanggal 11 bulan 11 2021, agar nggak lupa ya, agar kita nggak lupa fermentasinya dimulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Oke, nah udah jadi. Kita tunggu selama 14 hari. Setelah 14 hari bisa kita pakai ya. Oke, tutupnya ini kita taruh aja di atasnya gini, nggak masalah, yang penting nggak ditutup rapat ya. Nah, tutupnya hanya kita taruh di atas gini. Kita tunggu 14 hari kemudian, nanti cara aplikasinya gimana, tunggu konten saya selanjutnya.
Kalau gitu cukup sekian aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak akal sehat.